Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levita Sari dari UKM KSRPMI Unit Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam pelaksanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D. Judul program kami yaitu penerapan hand washing dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di era pandemi di Desa Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Permasalahan yang ditemui di desa tersebut diantaranya minimnya kesadaran masyarakat terkait penerapan PHBS seperti mencuci tangan, tidak membuang sampah di sungai, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu akses jalan yang kurang baik menuju desa, kemudian tidak adanya jaringan menjadi salah satu faktor penghambat di desa tersebut dalam mengakses informasi pengetahuan. Selanjutnya yaitu minimnya pemahaman warga terkait pencegahan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya, bisa kita wawancara sebentar, Pak, Ya, sedikit wawancara. insyaallah. Iya, jadi gini, Pak, untuk em, berdasarkan pengamatan Bapak, Pak, selama kegiatan kami di sini, ada nggak Pak perubahan yang menurut hati Bapak itu yang bisa Bapak rasakan gitu, Pak? Ya, setiap kedatangan seperti kamu kini mahasiswa itu pasti ada. Seperti kamu juga ada juga perubahan. Ada perubahan, Pak. Seperti kebersihan lingkungan, kebersihan tempat ibadah. Kebersihan lingkungan, tempat ibadah. Apalagi selama kamu masuk udah dibuat di situ pengumuman. Pengumuman, iya benar, Pak. Jaga kebersihan di situ, Iya. dan pamfletnya di situ. Tentunya nggak full 100%. Pokoknya adalah perubahan itu setiap kamu turun kemari. Dan juga anak-anak muda juga bertanya-tanya sebagian apa sebenarnya ini orang bersekolah. Iya benar. Setiap dia turun ke desa itu membawa manfaat bagi kita, paling kurang berupa pengumuman. Iya benar, Pak. Jadi untuk kita pentingnya kita bersama, kebersihan pangkal kesehatan, kebersihan pangkal agama sebagian dari, kan begitu. Iya, Pak, benar. Kebersihan itu sebagian Kebersihan sebagian dari iman. kebersihan pangkal kesehatan kan. Itulah contoh aku bilang sama anak-anak muda ini, kalian pun udah rajin sekolah supaya kalian pun bisa nanti turun ke tempat-tempat lain, ke kampung lain, memberikan contoh teladan kepada masyarakat banyak. Iya. Tapi jangan membawa keresahan. Iya benar, Pak. Sampai ke kampung orang itu, tapi membawa kemajuan. Kan begitu, membawa contoh dan teladan bagi masyarakat setempat. Contohnya ini orang ini, kita nggak begitu, aku bilang begitu. Orang ini, dia tertib, masuk ke kampung, sembahyang, dan dia menyatu dengan masyarakat banyak. Iya, Pak. Ngumpul-ngumpul, cerita-cerita, kan begitu. Itu satu contoh bagi kita di kampung-kampung yang bisa dikatakan kamu tertinggal macam kita ini. Iya, Pak. Supaya dari sedikit muka bisa berubah sedikit demi sedikit kan itu. Ya, itu. Harapan Bapak apa, Pak, untuk kami sebagai mahasiswa dan juga dari UKM PMI ini, Pak? Ya, harapan kami itu sangat besar kali. Iya, Pak. Supaya ilmu yang sudah kamu peroleh itu supaya ada manfaatnya kepada kami di sini. Seperti kesehatan misalnya kan. Iya, Pak. Karena kami di bidang kesehatan ini masih jauh daripada yang kita harapkan. Iya, benar. Contohnya ini bidan desa ada di sini. Perawat nggak ada. Benar. Jadi kalau bidan itu menurut tahu kami kan urusan orang hamil. Melahirkan orang hamil, anak-anak kurang gizi segala macam, itu tugas dia sebenarnya. Tapi kalau perawat itu kan bisa menyuntik orang-orang laki, orang tua kan begitu. Tapi sayangnya itu nggak ada. Hanya kami ngumpul ke Ketapang. Itu pun kadang-kadang ada dokter di situ, kadang-kadang tidak. Terpaksa ketakingan meluncur ke begitu jauh. Bagi orang yang mampu bisa lah, tapi orang yang tidak mampu kan menahan derita sakit. Tapi harapan kami lewat kamu itu supaya setiap kampung ini adalah perawat paling kurang. Perawat, Pak. Perawat, jangan bidan saja, tetapi ada perawatnya. Ada pelides, ada pustu kan begitu. Iya benar, Pak. Itu maksud kami. Supaya masyarakat yang pedalaman seperti kami ini janganlah terlalu menderita masalah kesehatan kan gitu. Itu kira-kira. Mungkin hanya ini saja, Pak, ya yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada penambahan lagi, Pak. Ya, penambahan sedikit begini.
selama ini ada 1-2 orang dari kampung-kampung ini sekolah ke Takengon. Mungkin dengan adanya kamu turun kemari sudah saling berkenalan. Coba kalau ketemu di Taken, berikanlah pengertian sama orang ini supaya dia pun bisa selamat sekolah, bisa dia menjadi contoh teladan kita balik ke kampung. Karena kebanyakan di sini begini, ini orang di dusun ini ya, jarang yang selamat. Yang laki juga demikian, yang perempuan juga demikian. Kenapa? Sampai ke sana terpengaruh. Terpengaruh belum tamat sudah bukan S2 lagi, sudah S3. Nikah terus, belum tamat. Banyak orang perempuan di sini sekolah di sana nggak selamat. Dan juga sebaliknya orang laki banyak begitu. Jadi maunya jangan begitulah. Yang sudah turun kuliah katakan selamatkanlah itu. Supaya bisa dia bawa ilmu pulang ke desa. Nah, ini kira-kira. Jadi kalau ketemu dengan yang sudah kamu ketemu di kampung ini, berikanlah pengertian supaya orang itu sabar dan tabah melanjutkan pendidikan supaya dia bisa berhasil membawa ilmu pulang ke kampung. Jangan terpengaruh kota, ya kan? Nah, itu cuma lebih kurang yang sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak atas wawancara singkat ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perubahannya seperti contohnya ada kebersihan juga ada kan. Jadi lingkungan juga ada sudah dibersihkan oleh masyarakat kita setiap hari Jumat bergotong royong. Pak, atas nama siapa ya Pak? Saya atas nama Haris, warga Kampung Lingen nih. Oh iya, baik, kita bisa melakukan wawancara singkat Pak. Nah, selama kegiatan kami di sini Pak, hasil apa sajakah atau perubahan apa sajakah yang Bapak rasakan ke keluarga gitu Pak? Ya, lebih peduli sama hidup sehat dan hidup bersih, terutama ini untuk keluarga, anak-anak, dan tentunya bagi masyarakat kampung tetangga. Itu yang kami rasakan. Kemudian penilaian Bapak terhadap adanya kegiatan kami di sini gimana Pak? Kegiatan ini sangat positif karena ini memberikan suatu pelajaran untuk masyarakat bagaimana hidup bersih, sehat, menuju masyarakat yang sehat, dan tentunya ini bagus untuk Kampung Lingen. Baik Pak, kemudian apa harapan Bapak yang akan Bapak sampaikan untuk kami mahasiswa dan juga untuk para UKM yang ada di KSRPMI Pak? Ini semoga ke daerah lain juga, kampung lain, kegiatan ini bisa mahasiswa laksanakan. Juga untuk kami juga semoga di lain kesempatan dengan program kesehatan yang lain ini bisa hadir lagi di tempat kami atau daerah kami. Ya Pak, terima kasih Pak telah bersedia untuk dilakukan wawancara dengan kami Pak. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Kalian nanti datang lagi ke sini ngadain kegiatan, survei bagus-bagus dulu, cara penyampaiannya kayak mana biar gampang orang kampung ngerti gitu. Kan nggak sama kayak orang kalian di kampus penyampaian dosennya kayak mana kayak gitu kan. Di organisasi pun penyampaiannya kan nggak sama kayak kita udah turun di masyarakat kayak gitu. Itu aja lah. Bu, boleh sedikit kita wawancaranya Bu. Menurut Ibu bagaimana penilaian terhadap kami Bu selama mengadakan program di Desa Lingen ini Bu? Apakah mendukung bagi masyarakat di sini khususnya Bu? Menurut Ibu sendiri? Mendukung. Sangat mendukung Bu ya. Selain itu Bu, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan gitu Bu? Dari Ibu. Iya Bu. Kalau aku kan cuman pesan saya, ngabdilah pada masyarakatmu, terbukalah sama masyarakatmu. Harapannya Bu untuk mahasiswa gitu khususnya kami gitu Bu, mahasiswa UKM KSRPMI gitu Bu, gimana Bu? Harapanku, Iya Bu, harapan dari Ibu gitu untuk kami. harapanku bekerja bagus. Kalau memang udah
selesai dari anak kuliah ya kok. Sama ya juga seperti tadi, mengayomi. Berarti selama kami ada di sini itu memang kegiatan kami sangat mendukung sekali Bu ya gitu Iya, untuk sangat. perubahan masyarakat di sini gitu khususnya Bu ya, karena memang pada dasarnya kalau kami lihat dari segi awalnya memang di desa Lingga ini tampaknya memang asri juga gitu, maksudnya memang Penduduknya asli. maksudnya penduduknya itu kan memang sangat erat gitu ya Bu, karena memang di sini juga budayanya juga sangat kental gitu Iya. kan Bu, dengan budaya yang sumang gitu kan. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Perkenalkan saya Levita dari UKM KSRPMI. Ini berbicara dengan Ibu atas nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Ibu Inen Haura kalau di kampung Ibu dipanggil. Inin Haura. Boleh kita lakukan sedikit wawancara singkat Bu? Iya, silakan. Jadi berdasarkan pengamatan Ibu dan berdasarkan penilaian Ibu, perubahan apa sajakah yang sudah Ibu rasakan selama kami melakukan kegiatan di sini Bu, khususnya di Desa Lingga ini? Ya mungkin dari kondisi lingkungannya gitu kan, mungkin masyarakat udah membuang sampah mungkin udah berkurang, nggak membuang sampah sembarangan seperti itu. Kemudian sejak KPM di sini, dari segi religiusnya mungkin ada azan di masjid setiap maghribnya. Kemudian berbau masyarakat juga kami rasakan datang ke acara-acara seperti itu. Kemudian faktor-faktor kesehatan lain mungkin dari segi kesehatan mungkin masyarakat Kampung Lingga bisa berubah sedikit demi sedikit seperti itu. Dari segi misalnya cara kemarin kan tadi demokan masalah cara mencuci tangan, kemudian cara hidup sehat, kemudian pas pertemuan di Menasah kemarin udah dijelaskan cara menampung air itu bebas dari penyakit, seperti itulah lebih kurang seperti itu. Terus kalau misalkan menurut Ibu sendiri gitu, ada nggak poin pentingnya gitu yang bisa Ibu implementasikan ataupun diterapkan gitu Bu, di kehidupan Ibu sehari-hari? Ya banyak. Segi kesehatannya seperti kan sudah dipasang tuh pamflet-pamflet gitu kan, itu yang khususnya bisa diterapkan, misalnya seperti ada pamflet di persimpangan seperti membuang pampers itu berapa tahun baru membusuk seperti itu, kalau kaleng berapa tahun, kemudian besi, sampah plastik dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti berarti itu. memang sangat bermanfaat gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian apa harapan Ibu Bu untuk kami mahasiswa ke depannya Bu? Ya mungkin untuk generasi adik-adik ya, harapannya ke depan semangat lagi, terus belajar, berjuang untuk kesehatan, sedikit tidaknya mengurangi beban pemahaman orang kampung di sini seperti itu, memberantas kebutaan tentang kebersihan seperti itu ya. Untuk kedepannya semoga adik-adiknya sukses seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas wawancara singkatnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.